sih sebenarnya manusia itu dihidupkannya untuk apa sih? Kamu nggak tahu ya, manusia itu punya hakikatnya tersendiri loh di dunia ini. Kalau boleh tahu apa? Apanya? Kehidupannya. Hakikat? Iya. Oke, sini aku jelasin. Jadi, pada dasarnya, sejak manusia dilahirkan ke bumi ini, manusia itu sudah memiliki ciri khusus yang membedakan mereka dengan makhluk lain. Dan keberadaan manusia ini dianggap memiliki kontribusi terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Kenapa demikian? Nah, inilah alasan-alasan kenapa manusia memiliki derajat yang lebih mulia daripada makhluk-makhluk lain. Manusia yang menyadari akan dirinya sendiri akan memiliki ciri khusus yang membedakan antara dirinya dan orang lain. Dan dengan kemampuan ini, manusia itu bisa menciptakan lingkungan yang dapat dikembangkan melalui dunia pendidikan yang seimbang. Kalau basuh sakit perut nanti gitu. Kemampuan yang lain yang dimiliki manusia adalah kemampuan untuk memunculkan sesuatu, seperti halnya menemukan sebuah masalah atau mencari solusi. Manusia tidak bisa hanya diam saja ketika mereka dibelenggu oleh suatu keadaan. Manusia itu memiliki hati. Suara hati yang dimiliki manusia itu memungkinkan mereka untuk memahami apa yang akan terjadi dan tindakan apa yang akan dilakukan setelah peristiwa itu terjadi. Moral yang baik dan selaras dengan kata hati adalah moral yang benar-benar baik. Sebagai seorang pendidik, kita wajib mengajarkan perbuatan yang baik dan benar, serta menjamin dunia pendidikan dapat menghasilkan generasi penerus yang bermoral. Nah, itu nih tas kalian ya. Boleh. Bye. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itulah kodrat manusia. Mereka dituntut untuk selalu mempertanggungjawabkan apapun yang diberikan oleh masyarakat. Terlebih lagi jika tuntutan tersebut berasal dari norma masyarakat yang tidak dilakukan dengan semestinya. Nah, jadi gitu nih penjelasan tentang pikiran manusia. Oh, jadi itu ya tentang penjelasan tentang manusia. Berarti manusia juga punya potensi dong. Potensi kayak gimana? Potensi itu setiap manusia dilahirkan dengan potensi unik yang membedakannya dari makhluk lain. Nah, di situ terdapat beberapa aspek penting yang perlu kita pahami. Aspek apa aja? Yuk, cari tahu. Yang pertama, aspek individu. Setiap individu memiliki sifat, keinginan, harapan, dan kekuatan yang berbeda, dan juga menciptakan kepribadian yang unik. Yang kedua ada aspek sosial. Aspek sosial, manusia memiliki kemampuan bersosial yang mendorongnya untuk berinteraksi, saling mengenal, dan bergantung pada orang lain. Interaksi ini membantu perkembangan individu. Yang ketiga ada aspek kesusilaan. Kesusilaan mengacu pada nilai-nilai kepantasan dan kebaikan yang dapat diaplikasikan dalam kebaikan. Manusia harus menyadari dan memahami nilai-nilai tersebut. Pendidik adalah seseorang yang mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia. Semua manusia di dunia ini harus mengembangkan dirinya agar tidak berjalan hanya dengan instingnya saja. Contohnya adalah seorang yang berbakat di bidang olahraga tentunya harus dididik agar menjadi seorang atlet. Dua hal yang berkaitan dengan pengembangan diri yaitu adalah satu, secara sempurna. Pengembangan diri secara sempurna dilihat dari kualitas dirinya sendiri dan kualitas pengajarannya. Walaupun pada akhirnya pengembangan diri pada manusia dilihat pada individualitasnya sendiri yaitu adalah cerdas, pandai, mempunyai sopan santun, berwawasan luas, dan tenggang rasa. Tentunya kita juga ada arah-arah dari pengembangan itu. Arah pengembangan manusia antara lain adalah keindividuan, kesosialan, dan kesosialan. Keindividual adalah hubungan manusia yang sehat antar individual untuk memberikan peluang
individual mengeksplor dirinya lebih baik lagi. Sementara itu, kesosialan adalah hubungan manusia yang sehat secara sosial dan lingkungan yang baik. Selain itu, kesosialan adalah hubungan kontributif positif antara lingkungan dan manusia itu sendiri. Sosok manusia Indonesia setuju. Beberapa poin tentang ini berada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau yang biasa disebut dengan Sisdiknas nomor 2 tahun 1989. Ada juga yang berada di dalam Garis Besar Haluan Negara pada tahun 1993. Serta ada di dalam Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1993. Yaitu berisi tentang moral, serta ilmu dan amal. Kesimpulan pertama, dimensi manusia Indonesia yang berintelektual tinggi yaitu memiliki wawasan yang kuat, yaitu mampu menghadapi dan memecahkan masalah tanpa mengesampingkan tempat merata. Dan yang kedua, di dalam dimensi kehidupan sosialnya, memiliki hubungan baik dengan lingkungannya, paham akan baik dan kewajibannya, serta menjadi warga negara yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Yang keempat, dimensi lainnya yaitu tentang produktivitas personal di mana mampu dan sanggup memilih keahlian yang sesuai dengan kemampuannya, kreatif dan inovatif.